Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala halang rintangan, terus diberikan semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini kita memasuki materi yang keempat, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk badan usaha yang ada di dalam dunia bisnis. Secara yuridis, perusahaan memiliki perbedaan karakteristik. Jadi dalam bentuk-bentuk itu dibedakan atas beberapa karakteristik. Yang pertama adalah pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan usaha tersebut. Jadi dari jenis yang ada, salah satu yang mudah untuk membedakan adalah siapa yang menjadi pelaku bisnis tersebut. Apakah itu dua sektor, antara konsumen dan pembeli, antara konsumen dan penjual. Kemudian apakah itu antara mitra, kemudian pelaku usaha dan konsumen, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah besarnya risiko kepemilikan. Besarnya risiko kepemilikan masuk dalam kategori perbedaan proporsi atas penyertaan modal maupun penyertaan saham, termasuk perbedaan atas peran aktif di dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang ketiga adalah batas-batas pertanggungjawaban hutang perusahaan. Jadi di dalam bentuk-bentuk usaha perusahaan, perbedaan atas pertanggungjawaban atas nilai hutang atau liabilitas di dalam perusahaan itu juga menjadi karakteristik pembeda antara bentuk organisasi satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah cara pembagian keuntungan. Nah, ini pasti sangat berbeda antara jenis perusahaan A, B, dan C, karena ada yang menggunakan sistem kemitraan, ada yang menggunakan sistem perusahaan tertutup, dan lain-lain. Kemudian dari karakteristik tadi, setidaknya ada 5 bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik yang berbeda tersebut. Yang pertama adalah adanya perusahaan perseorangan. Kemudian yang kedua adalah perseroan komanditer. Yang ketiga adalah perseroan terbatas. Yang keempat adalah badan usaha milik negara atau BUMN. Dan yang kelima adalah koperasi. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Karena di sana disebutkan bahwa ini adalah perusahaan perseorangan, artinya individu. Contoh banyak sekali. Ketika kalian melihat perusahaan-perusahaan yang dimanajemeni sendiri, melakukan produksi sendiri, menjual sendiri, melakukan manajemen keuangan sendiri, itu adalah jenis perusahaan perseorangan. Seperti tukang bakso, kemudian toko kecil yang menjual peralatan rumah tangga yang sifatnya tidak
melibatkan orang lain di dalam mengelola bisnis tersebut. Atau yang mungkin kalian lebih kenal, perusahaan perseorangan ini perusahaan mikro. Jadi perusahaan kecil yang ada di sekitar wilayah. Kemudian dari perusahaan perseorangan itu memungkinkan untuk menjadi perusahaan yang lebih berkembang. Tapi saran dari saya, ketika kalian memiliki usaha atau bisnis, unit bisnis, minimal kalian memiliki izin di dalam mendirikan usaha tersebut. Karena salah satu yang mempermudah kalian untuk menaikkan grade perusahaan kalian dari perusahaan mikro, kemudian kecil, menengah, dan perusahaan besar itu adalah kelegalan atau perizinan. Kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan tersebut, yang pertama adalah mudah dibentuk dan dibubarkan ya, karena semua dilakukan sendiri. Yang kedua, bekerja dengan sederhana. Tidak ada kewajiban melaporkan laporan keuangan. Tidak ada kewajiban untuk melakukan rapat. Ya. Dan tidak ada juga sistem manajemen yang mengharuskan pemilik itu mengeluarkan sejumlah uang untuk kategori modal internal. Artinya mereka betul-betul bebas di dalam menjalankan usaha tersebut sepanjang kegiatan yang mereka lakukan itu sebagai upaya untuk memajukan bisnisnya. Kemudian pengelolaan yang lebih sederhana. Jadi semua dilakukan sendiri. Kemudian relatif menggunakan metode yang mereka inginkan, yang mereka sukai, dan metode yang mereka bisa lakukan. Terkadang yang paling membuat perbedaan yang jauh mencolok itu adalah sistem keuangan mereka, karena terkadang antara besaran biaya yang dikeluarkan sebagai modal dengan keuntungan itu tercampur kemudian masuk ke dalam biaya kebutuhan rumah tangga. Jadi besok mau belanja modal lagi, uangnya habis. Nah, yang keempat, tidak perlu kebijakan pembagian laba, ini yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau di perusahaan besar itu di dalam pembagian keuntungan mereka harus melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di dalam rapat tersebut akan disampaikan beberapa kebijakan yang diambil oleh perusahaan, bahwa perusahaan akan membagi sebagian keuntungan sebesar berapa persen, tergantung dari proporsi penyertaan modal mereka. Kemudian kelemahan dari perusahaan perseorangan, tanggung jawab tidak terbatas. Artinya ketika perusahaan tersebut kolab, ya mereka menanggung kerugian sendiri. Ketika mereka berhutang dengan nilai yang tinggi, tidak mampu membayar, ya mereka tetap harus bertanggung jawab 100% atas hutang tersebut. Yang kedua adalah kemampuan manajemen yang terbatas. Jelas, ketika semua aktivitas bisnis dilakukan sendiri, kemudian mereka tidak mampu untuk menghandle misalkan kegiatan bisnis ketika mereka sakit, kemudian mereka harus berhenti produksi, maka otomatis perusahaan tersebut juga akan berhenti. Kemudian yang ketiga adalah sumber pendanaan yang terbatas. Kelebihan memang di dalam perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan publik itu adalah mereka mampu mengakses pendanaan dari sumber permodalan yang lain, eksternal. Sedangkan
untuk perusahaan perseorangan, mereka hanya mampu mengakses permodalan dari pemilik. Kemudian yang keempat adalah risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri. Mereka rugi ditanggung sendiri. Mereka mendapatkan keuntungan juga akan mereka dapatkan untuk kesejahteraan keluarga sendiri. Kemudian jenis perusahaan yang kedua adalah perseorangan komanditer atau yang lebih dikenal dengan sebutan CV, Commanditary Vennootschap. Ini mungkin bahasa Belanda ya. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai di dalam persekutuan. Jadi CV itu semacam perusahaan yang bermitra. Artinya kepemilikan atas usaha tersebut itu menjadi perbedaan. Jadi mereka harus berbagi modal. Ketika mereka membutuhkan modal sebesar X, maka yang satu menyediakan setengah X, yang kedua menyediakan setengah X. Jadi otomatis kepemilikan atas perusahaan tersebut dimiliki bersama. Kemudian di dalam CV itu sendiri terbagi dua. Yang pertama adalah persekutuan komanditer, itu terkait dengan komplementer. Orang yang bersedia memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas kekayaan pribadinya. Jadi yang komplementer itu adalah perbedaan yang ada pada adanya salah satu dari pihak kemitraan tadi itu mereka bersedia menjadi leader. Artinya meskipun mereka menjalankan usaha bersama, tetapi jika mereka tidak memiliki satu kesepakatan, nah kesepakatan itu dibuat oleh salah satu orang, kemudian dikonsep, disetujui bersama, itu juga akan sulit untuk menjalankan usaha karena semua hal atau kebijakan yang diambil secara bersama itu pasti akan memiliki kelemahan karena prinsip di dalam pengambilan keputusan strategis itu membutuhkan ego di dalam bidang bisnis. Artinya orang yang dipercayakan sebagai leader di dalam CV itu harus memiliki jiwa bisnis yang besar. Kemudian yang kedua adalah komanditer. Jadi yang pertama adalah komplementer, yang kedua adalah komanditer. Sekutu yang mempercayakan uang dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutkan serta perusahaan tersebut. Artinya orang yang mempercayakan kepada komplementer untuk menjalankan bisnis. Jadi orang yang menjadi leader tadi itu masuk di dalam sekutu komplementer, dan orang yang mempercayakan bidang investasi yang mereka garap itu disebut sebagai komanditer. Artinya mereka sekutu yang pasif. Sedangkan sekutu komplementer itu adalah sekutu yang aktif. Kemudian kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kelebihannya adalah modal yang dikumpulkan relatif lebih banyak karena bersumber dari dua orang. Kemudian yang kedua adalah kemampuan untuk memperoleh kredit yang lebih besar. Jelas, karena keberadaan dari dua pihak tadi tentunya akan membantu di dalam penyediaan modal, termasuk juga terhadap
kepercayaan dari pemberi kredit untuk memberikan, karena pihak yang terlibat di dalamnya tidak hanya satu orang tetapi dua orang. Yang ketiga adalah manajemen dapat didiversifikasikan. Kenapa ini menjadi kelebihan? Karena istilah diversifikasi itu adalah bisa bermacam-macam. Artinya ketika mereka menjalankan bisnis bersama tetapi mereka memiliki kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka mereka juga dapat menjalankan bisnis tersebut dengan cara mereka sendiri, tetapi tetap di dalam tujuan utama perusahaan yang telah dibuat dan disetujui. Sama halnya dengan ketika sales itu ditarget oleh manajernya untuk mendapatkan sebesar X misalkan, tetapi antara sales yang satu dengan yang lain itu memiliki cara yang lain untuk mendapatkan tujuan X tadi. Kemudian yang keempat adalah kesempatan untuk berkembang relatif lebih besar. Jadi dibandingkan perusahaan perseorangan, maka lebih baik untuk mendirikan sebuah perusahaan yang bermitra. Tetapi terlepas dari ego masing-masing, terkadang jiwa bisnis itu tidak ingin terlalu diatur-atur. Artinya mereka ingin melakukan bisnis dengan cara mereka sendiri, akhirnya mereka mendirikan usaha secara mandiri. Kemudian kelemahannya, tanggung jawab tidak terbatas bagi sekutu komplementer. Artinya orang yang sudah dipercayakan untuk menjalankan usaha di CV tadi itu sepenuhnya akan bertanggung jawab atas dampak negatif yang ditimbulkan atas kegiatan bisnis yang terjadi. Artinya sekutu aktif itu akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di dalam perusahaan. Yang kedua adalah kelangsungan hidup relatif kurang terjamin. Karena biasanya yang sering terjadi adalah perbedaan pandangan, perbedaan tujuan, dan perbedaan cara di dalam melakukan bisnis itu menjadi salah satu problem yang sering terjadi dan menimbulkan beberapa keputusan. Misalkan perusahaan harus dibubarkan, ada juga perusahaan harus merubah rencana awal untuk mendapatkan kesepakatan bersama yang lain. Kemudian yang ketiga, relatif sulit untuk menarik kembali investasinya. Karena begini, meskipun di awal itu sudah disepakati bahwa mereka akan menyetorkan sejumlah uang dengan besaran yang sama, atau mungkin tidak sejumlah uang tetapi sejumlah aset yang nilainya sama dengan uang. Nah, dari kesepakatan ini, ketika salah satu tidak merasa cocok kemudian ingin keluar dari permodalan yang sudah dilakukan atau investasi yang sudah dilakukan, ini akan menjadi masalah ketika perusahaan sudah berkembang, kemudian aset yang dimiliki itu dimiliki bersama, lantas tidak bisa ketika sekutu komplementer itu sudah mati-matian bekerja, kemudian dia memiliki risiko menanggung semua dampak yang ditimbulkan dari bisnis, masa ia mau dibagi rata atas aset yang sudah dihasilkan. Ini biasanya menjadi permasalahan yang sering terjadi. Jadi poin kedua dan ketiga di dalam kelemahan perusahaan komanditer itu sering terjadi secara nyata.
Kemudian yang ketiga adalah perseorangan terbatas atau PT. Adalah suatu badan usaha yang mempunyai hak kekayaan serta kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan hak serta kewajiban para pendiri maupun para pemilik. Saya jelaskan dulu kenapa di situ ada istilah terpisah dari kekayaan hak serta kewajiban para pendiri. Jadi di dalam laporan keuangan perusahaan terbuka itu ada satu akun, mungkin dulu ketika kalian mendapatkan mata kuliah akuntansi, kalian menemukan akun di dalam laporan keuangan itu penyebutannya adalah prive atau pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi ini itu akan menyebabkan berkurangnya sejumlah modal yang sudah disetorkan oleh pemilik. Jadi ketika pemilik perusahaan itu tahu-tahu datang ke perusahaan meminta sejumlah uang, itu akan dihitung sebagai pengurang modal mereka di perusahaan. Kemudian PT atau perusahaan PT itu terbagi atas dua, yaitu perusahaan terbatas, terbatas yang tertutup, kemudian perserorangan terbatas yang go public. Salah satu yang membedakan adalah ketika mereka harus menyediakan laporan keuangan untuk para pemilik maupun untuk para investor mereka, maka laporan keuangan itu kalau untuk perusahaan yang perserorangan terbatas yang sudah bergelar TBK atau perusahaan terbuka, mereka hukumnya wajib untuk melaporkan laporan keuangan setiap periode. Laporan keuangan itu bisa bulanan, triwulan, setengah tahun, dan laporan tahunan. Dan mereka juga wajib menyelenggarakan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib menyampaikan informasi kebijakan apa yang diambil dalam kebijakan dividen. Oke, kelebihannya jelas kelangsungan hidup perusahaan relatif terjamin karena mereka dapat mengakses sebesar-besarnya permodalan yang ada di pasar keuangan melalui penjualan saham. Jadi satu-satunya jenis perusahaan yang bisa mengeluarkan saham adalah perseorangan terbatas. Jadi diingat-ingat, perusahaan yang bisa menjual saham hanya perusahaan yang bergelar PT dan belakangnya TBK. Jadi di luar perusahaan itu mereka tidak bisa mengeluarkan saham maupun bentuk surat utang seperti obligasi. Yang kedua, terbatasnya tanggung jawab sehingga tidak menimbulkan risiko bagi kekayaan pribadi maupun kekayaan keluarga pemilik. Jadi gini, ketika mereka masuk sebagai CEO maupun pemilik perusahaan, kekayaan atas perusahaan itu tidak selanjutnya disebut sebagai kekayaan keluarga karena mereka memisahkan antara aset dengan modal. Jadi beda aset dengan modal. Modal itu adalah pemilik, aset itu milik perusahaan. Kemudian yang ketiga, saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah. Karena saham mereka itu bisa dijual di pasar primer maupun sekunder, maka dapat dipastikan mereka mudah sekali untuk mengakses permodalan. Oh ya, ini sambil mumpung masih masuk dalam materi tentang saham, mungkin di antara kalian ada yang bertanya,
apakah saham itu ada yang syariah? Saham itu ada yang syariah, bahkan di dalam ilmu fikih saham itu masuk di dalam akad syirkah kerjasama, syirkah musahamah. Jadi ketika perusahaan menawarkan sejumlah tawaran investasi, kemudian mereka menawarkan pembagian keuntungan sebesar berapa persen dari permodalan, kemudian investor tersebut bersedia dan menunggu sampai dengan perusahaan mendapat keuntungan dan mereka mendapatkan bagian. Tetapi ketika perusahaan rugi, mereka juga tidak mendapatkan bagian. Itu masuk di dalam saham yang akadnya adalah syirkah musahamah. Tetapi yang sering menjadi perdebatan adalah apakah saham yang dijual di pasar sekunder itu saham syariah. Itu wallahu alam, karena jelas di dalam ekonomi Islam itu kita tidak boleh menjual secara short selling. Kita mengambil keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli, dan tujuannya adalah mencari keuntungan, kecuali jika mereka menggunakan istilah investasi itu untuk melindungi atas nilai aset. Misal mereka karena memiliki kekayaan, mereka membeli sejumlah logam mulia, kemudian mereka simpan agar terhindar dari bunga bank misalkan. Tetapi ketika mereka menjual, mereka mendapatkan selisih keuntungan. Nah, itu tidak mereka prediksi, karena tujuan awal dari mereka melakukan investasi emas itu adalah untuk menyelamatkan keuangan mereka dari sistem keuangan perbankan. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah kebutuhan modal yang lebih besar akan lebih mudah dipenuhi, karena mereka lagi-lagi mereka bisa mengakses semua sumber keuangan di pasar keuangan. Yang kelima adalah pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara lebih efisien. Pengelolaan perusahaan di sini terbagi atas beberapa bagian. Artinya ada orang yang masuk ke dalam kategori direktur atau top manager, kemudian ada orang yang disebut dengan middle manager. Di sini mungkin bisa dikatakan sebagai kepala divisi. Kemudian ada juga yang disebut dengan low manager atau para advisor atau pengawas, pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam mengatur para karyawan secara langsung. Yang kelima adalah pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara Yang berikutnya adalah kelemahan. Rahasia tidak terjamin. Jelas. Semua informasi keuangan dilaporkan secara berkala. Artinya tidak boleh ada kerahasiaan antara perusahaan dengan manajer keuangan, antara perusahaan dengan pasar modal, karena di dalam pasar modal itu banyak sekali investor yang memiliki kepentingan atas investasi yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan pemalsuan laporan keuangan seperti yang pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan PT Kalbe Farma, kemudian mereka melakukan manipulasi atas stok produksi obat-obatan. Nah, itu bisa dituntut dalam ranah hukum. Yang kedua, kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham.
Karena antar pemegang saham itu mungkin tidak saling kenal, karena itu tadi mereka adalah orang, individu maupun kelompok yang notabene mereka memiliki sejumlah uang yang bisa diinvestasikan dan perusahaan membutuhkan. Nah, sistem kerja mereka adalah mereka membutuhkan keuntungan. Mereka tidak membutuhkan satu interaksi antara pemegang saham yang satu dengan yang lain. Mungkin mereka hanya bertemu 1 tahun sekali ketika rapat umum pemegang saham. Kemudian sifat dari PT yang saya sebutkan tadi, PT terbuka, PT tertutup. Kemudian itu tadi, PT itu bisa menjual saham, tetapi khusus perusahaan PT yang tertutup, saham mereka hanya dijual di kalangan sendiri, keluarga, sahabat, kolega yang masih kerabat dekat. Itu tadi. Sedangkan kalau untuk yang PT terbuka, mereka bisa menjual bahkan sampai ke luar negeri. Kemudian jenis perusahaan berikutnya adalah BUMN. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha yang menaungi hajat hidup orang banyak, dan kepemilikannya adalah plat merah atau milik pemerintah. Semua aset maupun modal itu disupport oleh pemerintah. Contoh, perusahaan BUMN itu adalah perusahaan Telkom. Indosat bukan, karena sudah dijual ke Singapura. Itu saya hanya mencontohkan bahwa dulu pernah ada provider Indonesia yang masuk ke dalam BUMN. Kemudian ada Pelindo, ada PLN, ada PDAM. Jadi semua hal, PTKI, semua hal yang menaungi hajat hidup orang banyak itu sudah seharusnya dimiliki oleh pemerintah, karena selain unsur kekayaan, mereka juga harus melayani masyarakat. Seperti dalam amanat undang-undang pasal 33, semua kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu milik pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Tapi karena jenis ini adalah jenis perusahaan, maka tetap mereka menggunakan sistem transaksi ekonomi. Jadi tetap menggunakan tujuan laba atau bisnis. Kemudian yang kelima adalah koperasi. Adalah bentuk badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya itu atas prinsip gerakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Atau dalam definisi yang lain itu seperti halnya undang-undang, dari, oleh, untuk rakyat. Jadi koperasi itu bisa dilakukan oleh masyarakat, untuk masyarakat, ya. Jadi dari, oleh, untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya masyarakat itu bisa secara penuh mendirikan usaha, kemudian untuk kepentingan bersama. Prinsip koperasi yang pertama adalah keanggotaannya harus sukarela, artinya tidak boleh dipaksakan. Makanya ada yang disebut dengan simpanan sukarela di luar simpanan pokok. Yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, semua kegiatan harus dilaporkan, harus disepakati bersama antar anggota. Yang ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan jasa masing-masing anggota. Jadi ada yang disebut dengan anggota pasif dan juga ada yang disebut dengan anggota aktif. Anggota aktif pasti dalam pembagian SHU lebih besar nilainya dibandingkan anggota yang pasif. Jadi prinsipnya adalah
semacam bagi hasil. Jadi ketika meskipun mereka menjalankan usaha bersama, melakukan investasi modal yang sama, tetapi ketika keterlibatan mereka di dalam usaha itu berbeda, maka keuntungan juga seharusnya berbeda. Yang keempat adalah kemandirian. Jenis koperasi itu banyak disukai oleh masyarakat karena mereka tidak melibatkan pendanaan atau permodalan dari pihak yang lain. Mereka cukup menyediakan permodalan dari para anggota mereka masing-masing. Ciri tersendiri koperasi dibanding bentuk usaha yang lain, yang satu adalah lebih mementingkan keanggotaan. Jadi semua aktivitas, semua manfaat itu hanya dirasakan oleh keanggotaan. Anggotanya bebas keluar masuk, artinya karena tadi sukarela, artinya tidak mengikat dan memaksa, bisa keluar kapanpun. Yang ketiga, merupakan badan hukum yang menjalankan usaha untuk kepentingan anggota. Kembali lagi ya. Yang keempat, kekuasaan tertinggi di dalam rapat. Kekuasaan tertinggi di dalam rapat adalah anggota. Jadi, anggota memiliki hak atau suara yang penuh. Meskipun di dalam koperasi itu ada pimpinan koperasi, yayasan, maupun manajemen yang menaungi koperasi, tetapi tetap di dalam rapat itu anggota memiliki hak suara yang penuh dan diakui. Pengelolaan koperasi ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi usaha. Jadi koperasi semakin hari semakin berkembang jenisnya. Koperasi produksi itu mereka mampu memproduksi produk, barang, dan jasa. Koperasi konsumsi itu artinya mereka menyediakan jasa untuk penyediaan barang yang diinginkan anggota, kemudian mereka bantu untuk mendanai. Koperasi simpan pinjam itu terkait dengan permodalan, baik itu pinjaman untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha. Yang keempat, koperasi serba usaha, artinya mereka bisa mendirikan sebuah toko maupun hypermart maupun apalah itu untuk menjual barang maupun jasa yang notabene mereka tidak produksi dan mereka juga tidak merubah bentuk. Mereka mungkin hanya mendisplay, kemudian mereka menjual, mereka mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan itu akan dibagikan dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Istilah lain dalam penggabungan perusahaan adanya holding company, kartel, joint venture, trade association, dan akuisisi. Holding company itu adalah perusahaan yang memiliki beberapa macam induk. Kemudian kayak contohnya PT Astra Internasional, mereka memiliki anak cabang misalkan apa gitu misalkan. Kemudian kartel itu adalah perusahaan yang memiliki berbagai divisi atau unit usaha bisnisnya. Joint venture itu adalah perusahaan yang memiliki karakteristik di dalam pembagian jenis permodalan. Jadi kalau kartel itu adalah unit bisnis, kalau joint venture itu permodalan. Trade association mereka tergabung dalam asosiasi di dalam satu jenis industri yang sama. Kemudian akuisisi adalah kegiatan atau jenis perusahaan yang menggabung antara perusahaan yang kuat dengan yang lemah. Seperti MNC melakukan akuisisi terhadap TPI. Jadi kalau kalian sekarang tidak bisa melihat channel TPI, maka silahkan berlangganan MNC.
Saya tidak mempromosikan, tetapi kalau kalian ingin membuktikan bahwa TPI itu masih ada enggak, masih eksis enggak, masih. Tetapi mereka menggabung ke dalam siaran TV MNC. Oke, ini yang bisa kalian sebutkan tadi. Bisa kalian baca sendiri. Oke, terima kasih atas perhatian. Pada intinya jenis-jenis perusahaan itu tergantung dari karakteristik yang ada 4 tadi. Tergantung nanti kalian ingin memiliki unit bisnis yang mana, karena masing-masing unit bisnis itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi tentunya itu juga harus disesuaikan dengan budget modal yang kalian miliki. Terima kasih, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.